Nama saya Arya Suada. Nama saya Risa Purnama. Kota Bandung. Sejarahnya secara resmi lahir di era pemerintahan Hindia Belanda di bawah kepemimpinan Herman Willem Daendels tahun 1810. Karena merupakan sebuah tempat yang penting, berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah dampaknya akan juga ada terhadap kota ini. Salah satunya adalah politik etis yang telah menurunkan 3 kebijakan, yakni dalam bidang pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Kebijakan dalam bidang pendidikan salah satunya adalah pembangunan sarana pendidikan. HBS merupakan contoh terbesarnya yang dibangun tanggal 1 Juli tahun 1915. Walaupun umurnya telah lebih dari 1 abad, bangunannya masih digunakan hingga saat ini dan difungsikan sebagai bangunan SMAN 3 Bandung dan SMAN 5 Bandung. Menurut staf SMA 5 bernama Pak Kumar, bangunan lama memiliki 4 kelas pada 1 lantai. Batas antara SMA 3 dan SMA 5 adalah tiang bendera. Bangunan lama masih aktif digunakan hingga saat ini. Sekarang kami bertiga lagi ada di SMP 5 Bandung. SMP Negeri 5 Bandung didirikan tahun 1920 oleh Belanda. Saat itu masih bernama Mulo Bandung. Sekolah ini merupakan wujud dari hasil pelaksanaan politik etis di bidang edukasi. Lama pendidikannya sekitar 5 tahun, dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Para murid biasanya berasal dari bangsa Belanda, tetapi ada juga yang berasal dari bangsa lain, seperti India, Cina, dan bangsa Indonesia. Saat penjajahan Jepang, sekolah ini berubah fungsi menjadi penjara orang-orang Belanda dan berubah nama menjadi Kompetai. Saat kemerdekaan Indonesia, fungsinya dikembalikan menjadi sekolah. Namun pada saat itu masih menggunakan nama dari bahasa Belanda. Baru tahun 1950-an, namanya diganti menjadi SMP Negeri 5 Bandung. Alumnus dari SMP Negeri 5 Bandung, diantaranya Baharudin Yusuf Habibi, Iwan Fals, Dwiki Darmawan, Agus Yudhoyono, dan Raffi Ahmad. Di sekolah ini juga sering diadakan pentas seni dan mengundang para alumnus. Selain digunakan sebagai tempat pentas seni, SMP Negeri 5 Bandung juga sempat dipakai lokasi syuting film The Tariks Jabriks. Gak nyangka kita sampai ke salah satu bangunan sejarah, namanya perusahaan daerah air minum Kota Madya 2 Bandung, penyadapan air Cibadak. Mungkin kita akan lebihnya nyebutinnya mata air Cibadak. Dan kan kita ke sini. Nah guys, biar kata bangunan ini namanya Cibadak, tapi kalian tahu nggak posisi bangunan ini ada di mana? Sebenarnya bukan di Cibadak juga loh. Nanti kalian tahu sendiri. Gendong air Cibadak dibangun pada tahun 1921 dan berfungsi sebagai sarana irigasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nama Cibadak sendiri berasal dari kata ci yang artinya air, lalu badak yang artinya besar. Karena fungsi gendong air ini yaitu membendung dan menyalurkan air yang cukup banyak.
Maka bangunan ini dalam bahasa Belanda juga disebut sebagai Cibadak Waterleiding. Dari nama Waterleiding inilah tercipta kata ledeng yang berasal dari bahasa Belanda yakni leding. Leding sendiri berarti saluran air. Karena bangunan ini jaraknya tidak terlalu jauh juga dari terminal ledeng atau wilayah di sekitar ledeng. Kurang lebih dapat diakses dengan berjalan kaki selama 10 menit. Bangunan ini sempat dipugar kembali pada bulan Maret tahun 2018. Hingga sekarang, gendong air Cibadak masih aktif digunakan oleh masyarakat. Air yang dihasilkan pun masih sangat bagus kualitasnya, bisa untuk mandi atau mencuci pakaian. Itulah penjelasan singkat tentang politik etis terkhusus penerapannya di Kota Bandung. Semoga bermanfaat dan terima kasih.